Oke, welcome back kembali lagi dalam bahasan kita tentang Figma. Pada video course ini kita akan belajar bagaimana meletakkan foto di dalam frame dan kemudian kita edit menggunakan fitur-fitur yang ada pada Figma. Maka cara meletakkan gambar itu dapat kita lakukan dengan mengklik perintah place image dan kemudian kita pilih image yang diinginkan. Sebagai contoh kita letakkan image seperti ini dan kita buat berdasarkan klik dan drag agar kita dapat memprediksi seberapa besar image itu akan diletakkan dalam frame. Dan ini adalah image-nya. Kemudian kita akan coba untuk mengedit. Jadi image yang kita letakkan dalam frame itu bisa diedit dengan mengklik pada panel design. Di sini ada fill, kemudian kita klik pada image. Nah, pada saat image diklik, maka Anda akan melihat panel image di mana kita bisa mengatur beberapa kontrol yang ada dalam panel ini. Exposure, contrast, saturation, temperature, tint, highlights, dan shadows. Jadi kita akan bahas fungsi dari masing-masing kontrol. Yang pertama adalah exposure. Ini mengatur tentang terang gelapnya foto. Jadi semakin digeser ke kiri, maka foto akan gelap. Dan jika digeser ke kanan, maka foto akan menjadi terang. Ini adalah konsep exposure pada kamera digital. Mungkin Anda pernah menggunakan kamera digital, di situ ada EV atau exposure value. Dan exposure ini dipakai apabila kita ingin membuat foto lebih gelap atau lebih terang, tergantung pada kondisi cahaya di sekitar objek. Kemudian kontras itu digunakan untuk menumpulkan atau menajamkan perbedaan warna, sehingga apabila perbedaannya tajam, warna-warna itu akan menjadi lebih kuat. Jadi kita geser ke kanan untuk menambah kontras, atau kita geser ke kiri untuk mengurangi kontrasnya. Semakin kontras diperkecil, maka foto akan menjadi lebih kusam karena perbedaan warna yang terang dan yang gelap tidak begitu dominan. Dan masing-masing slider pada kontrol di dalam panel ini bisa digabungkan, misalnya kita bisa membuat lebih terang dan kemudian kontrasnya kita tambah seperti ini. Anda bisa lakukan pengaturan dengan menggunakan beberapa kontrol sekaligus. Kemudian saturation berkaitan dengan bagaimana kita membuat warna menjadi lebih tajam dan terang atau menjadi lebih jenuh. Jadi kalau semakin digeser ke arah kiri, maka warna akan semakin jenuh dan akhirnya menjadi hitam putih. Sedangkan kalau digeser ke kanan, maka warna akan menjadi sangat tajam. Di mana kan Anda melihat langit menjadi sangat biru dan pohon menjadi sangat hijau. Kemudian temperatur itu berkaitan dengan white balance, di mana foto bisa kita ubah temperaturnya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau foto itu terlalu kuning, maka kita bisa atur agar menjadi lebih biru, sehingga seolah-olah dipotret pada pagi hari. Dan sebaliknya, foto yang biru bisa dibuat lebih hangat, sehingga seolah-olah dipotret pada sore hari. Temperatur kaitannya dengan white balance kalau kita memotret menggunakan kamera digital. Lantas ada tint, bisa Anda geser ke kiri untuk mendapatkan nuansa warna tertentu. Kalau kita geser ke kiri maka akan bernuansa kehijauan, kalau kita geser kanan maka akan bernuansa magenta. Highlights itu mengontrol area pada foto yang terang. Jadi kalau area foto yang terang akan digelapkan, maka highlights-nya diturunkan. Dan highlights ini hanya akan berdampak pada pixel yang berwarna terang. Jadi bagian pixel yang tidak terang itu tidak akan terdampak. Dan sebaliknya, shadow itu dipakai untuk mengontrol pixel berwarna gelap. Jadi pixel yang berwarna terang tidak akan terdampak. Jadi yang gelap bisa kita lebih gelapkan, atau yang gelap bisa kita tambah menjadi lebih terang. Sekali lagi, bagian yang sudah terang tidak akan terdampak. Nah, itu adalah cara kita bagaimana mengontrol image menggunakan panel image ini. Kemudian kalau Anda ingin putar fotonya, maka Anda bisa klik pada icon perintah rotate. Maka foto akan terputar dan kalau terpotong seperti ini, maka Anda bisa perlebar. Kemudian kalau Anda ingin batalkan, maka Anda bisa tekan Ctrl Z untuk undo. Misalnya bagaimana kalau kita punya objek di atas ini. Kita buat objek, dan kemudian kita klik fill. Maka di dalam panel fill, di bagian kanannya ada
blend mode. Blend mode itu dipakai untuk mengatur bagaimana objek yang ada di atas maksudnya pada layer ini posisinya di atas, itu berdampak pada foto atau objek yang ada di bawahnya dengan menggunakan metode blend mode ini. Jadi kalau Anda pilih darken, maka persegi 4 akan terlihat seperti ini, di mana bagian yang terkena foto akan terlihat transparan. Dan hasilnya akan berbeda-beda kalau Anda pilih blend mode yang berbeda-beda pula. Nah, seperti ini. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, tentu saja Anda perlu eksperimen dan mencoba satu dengan lainnya apakah menghasilkan output yang bagus atau tidak. Nah, Anda bisa pilih macam-macam, misalnya overlay seperti ini, dan foto menjadi lebih terkesan magis dan terkesan lebih tajam warnanya. Jadi Anda bisa pilih berbagai macam blend mode, hasilnya akan sangat beragam. Dan kalau ingin dinormalkan kembali, maka Anda bisa pilih normal. Maka tidak ada blend mode yang diterapkan pada objek persegi 4 ini. Ya, itu adalah cara kita bagaimana mengedit foto di dalam frame.